Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah dengan kuasa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya kita semua senantiasa berjalan di dalam kemenangan oleh iman kita kepada Kristus. Sahabatku, kita akan segera masuk dalam waktu saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dengan segenap hati dan keberadaan kami, terpujilah nama-Mu yang kudus mengatasi langit dan bumi. Kami bersyukur atas karunia keselamatan yang telah kami terima melalui Kristus, dan kami mau menjalani setiap hari kehidupan kami di bumi dengan penuh arti untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti, agar kami bukan hanya mendengarkan tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Urapilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat Alkitab yang dibaca dari kitab Mazmur 88 ayat 15. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Setiap orang pernah mengalami ada saat di dalam hidupnya di mana Tuhan terasa jauh. Apapun yang dilakukan terasa kosong dan tidak ada maknanya. Doa seperti tidak memiliki kuasa dan tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan. Apabila kita mengalami hal tersebut, mungkin salah satu dari beberapa penyebab inilah yang terjadi atas kita. Penyebab yang pertama yaitu terlalu memberi perhatian pada perasaan kehadiran Tuhan. Yesaya 6 ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Manusia senang mencari-cari tanda dalam hal apapun, termasuk tanda-tanda kehadiran Tuhan. Misalnya saja, apabila mengangkat tangan saat berdoa dan tangan terasa panas, maka artinya Tuhan ada dan memberi pengurapan yang baru. Atau saat kita sedang mengisi jawaban ujian, kemudian semua jawabannya muncul dalam pikiran kita, maka artinya Tuhan menyertai kita dan sedang menolong kita. Meskipun memang benar bahwa tanda-tanda itu bisa jadi merupakan tanda kehadiran Tuhan, namun kita tidak boleh selalu mengandalkan perasaan kita untuk mengetahui apakah Tuhan hadir bersama kita atau tidak. Kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita bisa merasakan kehadirannya atau tidak. Jikalau kita selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui perasaan kita, maka tidak akan dibutuhkan iman, karena kita jadi akan mengandalkan perasaan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Penyebab yang kedua, mengapa Tuhan terasa jauh adalah hati yang dikeraskan. Sakaria 7 ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan.
Hati yang dikeraskan adalah kondisi rohani yang sangat serius, karena orang yang memiliki hati yang dikeraskan akan menolak pengajaran dan firman Tuhan. Hati manusia bisa dikeraskan oleh dosa dan bisa juga dikeraskan oleh pencapaian-pencapaian pribadi yang membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Hati manusia yang dikeraskan akan membuat seseorang tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan perlu memberikan hati yang baru, yaitu hati yang taat kepada setiap orang percaya. Penyebab yang ketiga mengapa Tuhan terasa jauh adalah Tuhan hanya ingin menarik kita lebih dekat kepadanya. Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sebagai manusia, perhatian kita seringkali teralihkan oleh hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesibukan, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan bisa menjauhkan kita dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, seringkali Tuhan mengizinkan terjadinya kekeringan rohani di dalam hidup kita yang membuat kita merasa Tuhan sangat jauh dari kita. Kekeringan rohani akan membuat kita merasakan kehausan akan Tuhan sehingga kita akan mencarinya dengan segenap hati kita seperti rusa yang merindukan air. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, perasaan kita bukanlah sebuah tolak ukur yang menentukan apakah Tuhan sedang ada bersama kita atau tidak. Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita, dan sesuai dengan namanya, maka Allah adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Di atas gunung keberhasilan, Tuhan menyertai kita. Di bawah lembah kegagalan, Tuhan juga menyertai kita. Jadi, marilah kita menjadi orang-orang yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29, yaitu orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Kami percaya Engkau selalu beserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami, entah kami merasakan kehadiran-Mu atau tidak. Kami mau melatih iman kami untuk mempercayai-Mu dan untuk melihat-Mu melalui mata rohani kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak takut bahaya karena Engkau berjalan bersama kami. Teguhkanlah apa yang kami dengar melalui pengajaran firman-Mu hari ini. Dan berikanlah kekuatan baru untuk menghadapi hari depan kami yang penuh tantangan. Dan kami percaya segenap hidup kami ada di dalam tangan-Mu dan Engkau akan membawa kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.